Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul mengajak masyarakat dan seluruh stakeholder untuk ikut mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bovendigul. Pemerintah daerah Bovendigul melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah menertibkan izin usaha terhadap perusahaan yang tidak operasional. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dan semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Sabtu 1 Juni 2024. Bersama saya Fernando Kakorung, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oropka, mengajak masyarakat dan seluruh stakeholder untuk ikut mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bovendigul. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Adrianus Paulus Kairen Oropka dalam sambutannya pada acara malam pembukaan peluncuran tahapan pilkada di Rumah Kribo Lapangan Trikora Tanah Merah mengajak masyarakat dan seluruh stakeholder untuk ikut mensukseskan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Dukungan ini sangat diharapkan agar pelaksanaan pilkada bisa berjalan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesempatan itu, Ketua KPUD Bovendigul juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak termasuk aparat keamanan TNI Polri yang sudah ikut mendukung mensukseskan pelaksanaan Pileg dan Pilpres kemarin. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah daerah yang telah mendatangani kesepakatan hibah dan realisasi anggaran Pilkada 2024. Nah, untuk itu kami pimpinan KPU Kabupaten Bovendigul pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak semua unsur baik Forkopimda, Tripika ataupun pemerintah kampung dan seluruh masyarakat Bovendigul, mari kita sama-sama jaga, kita sama-sama kawal pesta demokrasi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati ke depan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kami bersama dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, mewakili pemerintah daerah, ucapan terima kasih juga disampaikan staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Bovendigul, Jeffrey Nirahua. Menurutnya, sukses dan tidak suksesnya pelaksanaan pilkada bergantung pada semua pihak. Semua diharapkan kerja-kerja nyata KPUD untuk mensukseskan pilkada tersebut. Kedepan dalam pelaksanaan pilkada di Bovendigul, Komisi Pemilihan Umum diingatkan untuk wajib memperhatikan asas dan prinsip kerja KPU. Ketua dan seluruh jajaran KPUD Bovendigul diminta bekerja jujur dan tidak main mata dengan salah satu bakal pasangan calon, agar PSU tidak terulang kembali. Hal ini sangat penting karena diketahui bersama, Kabupaten Bovendigul pernah melakukan pungutan suara ulang atau PSU yang sangat merugikan dan menguras keuangan daerah. Ini perlu perhatian serius. Tahapan-tahapan sudah mulai dilaksanakan. Kami berharap tidak ada intervensi, tidak ada yang bermain mata dalam pelaksanaan pemilu kada tahun ini. Sehingga tidak terjadi PSU seperti pemilu kada beberapa tahun kemarin. Karena ini sangat merugikan, sangat menguras keuangan daerah. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Memasuki tahapan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Ketua KPUD Bovendigul mengajak masyarakat, khususnya pemilih pemula, untuk tidak golput dan memberikan hak suaranya pada pilkada November mendatang. Pemilih pemula tentunya menjadi aspek penting dalam tahapan pemilihan umum, karena mereka masuk dalam tahap awal untuk mempraktekkan penyelenggaraan demokrasi. Penting bagi para pemilih pemula untuk memiliki kesadaran dalam berdemokrasi, yang menjadi langkah awal untuk pelaksanaan demokrasi selanjutnya. Pemilih pemula dinilai memegang peran besar dalam pelaksanaan pilkada nanti. Oleh karena itu, pemilih pemula harus dikawal dan dibekali dengan sosialisasi sehingga bisa memberikan hak suaranya dan tidak golput dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul periode selanjutnya.
Ketua KPUD Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oropka mengatakan, bagi pemilih pemula yang sudah berumur di atas 17 tahun, bisa ikut menyalurkan hak suaranya meski tergolong baru dalam memberikan hak suaranya, namun suara mereka sangat penting untuk diakomodir dalam DPT atau daftar pemilih tetap. Ya, ini untuk pemilih pemula ini kan yang sudah 17 tahun. Jadi yang pertama, pesta demokrasi ini kan sangat penting. Pemilih pemula ini artinya mereka ini baru, tetapi mereka punya hak suara juga penting untuk diakomodir. Dalam hal ini menjadi untuk didata. Nah, terkait dengan pemilihan besok itu, kami himbau kepada semua masyarakat Bovendigul dan khusus juga untuk pemilih pemula, ketika ada Pantarli, petugas pemutaran data pemilih turun untuk mendata, berikan data yang sesuai yang ada, data yang akurat, supaya adik-adik yang pemilih pemula ini bisa diakomodir dan dapat menggunakan hak pilihnya, karena memang ini kan penting. Ketua KPUD Bovendigul juga mengajak seluruh masyarakat Bovendigul untuk menerima petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli saat mereka melakukan pendataan. Berikanlah data yang sesuai dan akurat sehingga pemilih pemula bisa terakomodir dan dapat menggunakan hak pilihnya. Diharapkan keterlibatan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah distrik dan kampung, ikut berpartisipasi untuk sama-sama mengawal data, sehingga semua masyarakat bisa terdata dan dapat menyalurkan hak suaranya dalam menentukan pemimpin daerah selanjutnya. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya Hengki Yaluo Esos, MAP, Bupati Bovendigul, mendukung dengan penuh pelaksanaan pendataan potensi desa tahun 2024 di Kabupaten Bovendigul pada tanggal 2-31 Mei 2024. Saya mengimbau kepada seluruh kepala OPD, kepala distrik, dan kepala kampung untuk ikut aktif terlibat dalam memberikan data yang benar dan faktual. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini Bapak, ini Ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan.
Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Pemerintah daerah Bovendigul melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah menertibkan izin usaha terhadap perusahaan yang tidak operasional. Pemerintah daerah Bovendigul melalui Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Antonius Imbanov mengatakan, berdasarkan surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan serta peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka perusahaan-perusahaan besar yang tidak operasional dan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah pusat maupun daerah telah dicabut. Antonius menyebut pemerintah daerah Bovendigul melalui Bupati dan Sekretaris Daerah yang dibantu pemerintah Provinsi Papua dan tim KPK telah melakukan penelusuran terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak operasional yang selanjutnya dilaporkan ke pusat sehingga izin-izin perusahaan tersebut telah dicabut. Jadi kalau itu sudah berdasarkan surat keputusan dari kementerian itu sudah dicabut yang tidak operasional. Jadi di tahun 2022 itu ada surat keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup tentang kawasan. Itu salah satu yang kami ajukan ke Pak Sekda untuk penertiban perusahaan-perusahaan di Bovendigul tanggal 5 Agustus 2021. Nah setelah itu pemerintah Bovendigul dalam hal ini Pak Bupati dan Sekda bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua dan KPK dalam rangka menelusuri setiap izin yang harus dicabut. Dan berdasarkan itulah diajukan ke kementerian untuk dicabut izin yang lain. Gitu. Dan jadi sudah ada surat keputusan dari Menteri Lingkungan. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Badan Pusat Statistik Bovendigul bersama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kominfo melaksanakan rapat evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau EPSS. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul menggandeng Dinas Kominfo dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan rapat evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di ruang media center Diskominfo Bovendigul. Kepala Bidang Layanan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul, Isa Derlina mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau EPPS dari Badan Pusat Statistik yang melibatkan dua OPD, yaitu DPMPTSP dan Dinas Kominfo. Diakui dua dinas ini dilibatkan karena ada bidang yang menangani statistik, di samping menggunakan portal dari setiap OPD yang ada di website kabupaten, sehingga data-data yang sudah disiapkan dalam bentuk soft copy akan diinput ke dalam portal OPD tersebut, yang mana hal ini tentu membutuhkan layanan internet yang memadai agar data yang diupload bisa terkirim dengan baik. Kegiatan yang dilaksanakan di ruangan media center merupakan kegiatan penilaian mandiri EPSE. Artinya kegiatan itu berupa evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral melibatkan dua OPD, OPD TPHPP dan PTSP. Jadi mereka menggandeng Dinas Kominfo karena dari dua OPD tersebut mereka menggunakan portal dari setiap OPD yang ada di website kabupaten. Jadi portal OPD, data-data yang sudah disiapkan dalam bentuk soft copy akan diinput di dalam portal OPD, yaitu PTSP dengan TPHPP. Jadi kerjasama dari 3 OPD yang ada di Kabupaten Bovendigul dengan BPS Statistik dalam rangka penyelenggaraan EPSS. Diketahui dalam rapat evaluasi tersebut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik PLT, Kepala Dinas Kominfo, dan para kabid dari Dinas DPMPTSP serta operator dari 4 OPD, yaitu Dinas Kominfo, Dinas TPHPP, dan juga Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia. Kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mamah, Anda masih bersama kami. Tim teknis konsultan Sistem Aplikasi Organisasi Tata Laksana Pemda Bovendigul melaksanakan sosialisasi tambahan penghasilan pegawai bagi seluruh ASN Dinas Komunikasi dan Informatika. Sosialisasi sistem aplikasi dan penilaian tambahan penghasilan pegawai yang dilaksanakan tim teknis konsultan organisasi tata laksana Pemda Bovendigul melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bovendigul, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika. Sosialisasi penerapan penilaian kinerja bagi aparatur sipil negara dinilai sangat penting karena bertujuan untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP.
Tambahan penghasilan pegawai dibayarkan sesuai dengan kinerja dan kedisiplinan pegawai, dalam hal ini jam masuk dan pulang kantor. Tim teknis konsultan bagian Ortal Sekretariat Daerah Bovendigul, Muhammad Ilham mengatakan, pembayaran TPP akan dilakukan berdasarkan penilaian kinerja 60% dan absensi 40%, sehingga hal tersebut menjadi acuan kerja pegawai. Menurutnya, penerapan TPP di daerah ini dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul. Hal ini bertujuan untuk peningkatan kinerja dan pengenalan terhadap analisis jabatan atau analisis beban kerja bagi seluruh ASN agar lebih mengenal tugas dan fungsi jabatannya masing-masing. Sosialisasi terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 terkait dengan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN tahun 2024 di pemerintah daerah Bovendigul. Sosialisasi terhadap pergub tersebut dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengenalan terhadap anjap ABK bagi seluruh pegawai ASN untuk lebih mengenal terhadap tupoksi masing-masing jabatannya. Kemudian disiplin kerja juga sudah mulai diterapkan menggunakan sistem aplikasi dan absensi sidik jari, sehingga seluruh pegawai dengan melakukan absensi sidik jari, jam masuk dan jam pulangnya itu akan meningkatkan kedisiplinan mereka, sehingga nilai TPP dan pembayaran nilai TPP itu berdasarkan tingkat kehadiran dan produktivitas, sehingga upayanya dengan tujuan seluruh PNS di Bovendigul akan memiliki tingkat kedisiplinan dan produktivitas yang tinggi. Lanjut Muhammad Ilham, disiplin kerja sekarang sudah mulai menggunakan sistem aplikasi dan absensi sidik jari, sehingga seluruh pegawai harus melakukan rekam sidik jari jam masuk dan pulang kantor. Penerapan ini tidak lain untuk meningkatkan kedisiplinan kerja karena pembayaran tambahan penghasilan pegawai sekarang sudah berdasarkan tingkat kehadiran dan kinerja masing-masing pegawai atau ASN. Tim Liputan, Digul TV, Anis mengabarkan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul, Maria Payung Langi memberikan apresiasi terkait pelaksanaan sosialisasi tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Dinas Kominfo. Kegiatan sosialisasi tambahan penghasilan pegawai pada Dinas Kominfo Bovendigul dinilai sebagai langkah maju untuk meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai. Pasalnya, implementasi tambahan penghasilan pegawai tersebut dibayarkan berdasarkan kedisiplinan dan kinerja ASN di pemerintahan daerah Kabupaten Bovendigul, khususnya yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Bovendigul, Maria Payung Langi mengatakan, pihaknya secara khusus mengundang tim teknis konsultan sistem aplikasi TPP untuk memberikan pemahaman kepada ASN terkait implementasi pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP di semua sektor organisasi perangkat daerah. Rencananya penerapan tersebut akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni. Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika mengundang mereka dari bagian organisasi untuk memberikan kami keterangan atau penjelasan atau sosialisasi mengenai bagaimana penerapan TPP yang akan dilaksanakan di OPD, terutama di Dinas Komunikasi dan Informatika, di mana bahwa pembagian atas TPP itu sendiri yang akan dilaksanakan, rencana bahwa penerapan itu harus dilaksanakan di bulan Juni. Sehingga sebelum kami masuk di bulan Juni, kami sudah harus memberikan sosialisasi kepada pegawai ASN terutamanya untuk bagaimana penilaian kinerja yang akan dinilai dalam penerapan TPP tersebut. Sehingga kami mengundang dari bagian organisasi untuk menjelaskan kepada kami potongan-potongan atau jika kita misalnya kita masuk hanya mungkin berapa menit terlambat, kan perhitungannya mulai dari jam 8 nanti sampai dengan jam 4 sore, sehingga batasan-batasan waktu ini apakah ada pemotongan-pemotongan. Nah, disitulah kami meminta keterangan kepada mereka. Terus penilaian kinerja, apa saja yang akan dinilai dalam kinerja kami sebagai pegawai.
Kalau jabatan itu sudah menjadi otomatis karena itu penilaian tersendiri. Namun bagaimana kinerja, seperti tadi dikatakan bahwa 40% untuk absensinya dan yang 60% untuk kinerjanya, sehingga pada saat penilaian-penilaian itulah kami berharap bahwa dengan penyampaian sosialisasi ini kepada pegawai dinas komunikasi, kita semua akan melihat atau mungkin lebih merasa disiplin dalam bertanggung jawab bahwa saya harus masuk, karena kalau saya tidak masuk pada hari ini berarti sekian persen akan dipotong dan saya tidak akan menerima seutuhnya. Perhitungan pembayaran TPP akan dinilai berdasarkan jam kerja pegawai, sehingga apabila pegawai bersangkutan datang terlambat, otomatis akan dipotong jumlah TPP-nya. Diharapkan melalui sosialisasi ini, para pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika bisa lebih aktif lagi dalam bekerja, agar pembayaran tambahan penghasilan pegawai bisa didapatkan secara utuh tanpa adanya potongan. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen kubagenep, gubagenep nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.